Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita beribu-ribu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat iman, serta sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Yang saya hormati Ibu Liswa Sentosa, yang saya banggakan teman-teman semua, dan di sini izinkan saya untuk bisa menjelaskan tentang keberkahan dari doa dan zikir di tengah kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kalian kepadanya pada waktu pagi dan petang atau pada waktu kapanpun itu. Nah, di ayat ini merupakan seruan atau ajakan agar kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dengan lisan saja, tetapi juga dengan hati dan amal perbuatan kita. Nah, barang siapa yang selalu mengingat kepada Allah, maka Allah akan menurunkan ketenangan dan keberkahan di dalam setiap langkah kehidupannya. Salah satu contoh nyata kekuatan zikir dan doa dari sahabat mulia yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Suatu ketika ayah beliau itu wafat, yang dimana ayah beliau itu meninggalkan banyak hutang. Kemudian Jabir kebingungan bagaimana cara agar bisa melunaskan hutang ayahnya. Sementara Jabir itu tidak punya apa-apa, hanya memiliki kebun kurma yang kecil dan hasilnya itu tidak seberapa, tidak bisa mencukupi atau tidak bisa melunaskan hutang-hutang ayahnya. Kemudian Jabir dengan kesulitan itu, Jabir tidak putus asa. Jabir tetap semangat untuk mencari solusi agar bisa melunaskan hutang-hutang ayahnya. Kemudian datanglah Jabir kepada Rasulullah SAW untuk meminta doa atau meminta keberkahan dari Rasulullah SAW agar kebun kurmanya itu bisa membawa keberkahan. Jabir tidak meminta untuk dilunaskan hutangnya, tetapi Jabir meminta keberkahan dari Rasulullah SAW agar bisa melunaskan hutang ayahnya melalui kebun kurmanya itu. Kemudian Rasulullah SAW datanglah kepada Jabir. Rasulullah SAW datang ke kebun kurma yang dimiliki oleh Jabir. Rasulullah SAW berkata kepada Jabir, Wahai Jabir, pisahkanlah kurma ini yang baik dan yang buruk. Kemudian Jabir memisahkannya, dan Rasulullah SAW itu kemudian mengangkat tangan dan lalu berdoa untuk kebun yang dimiliki Jabir. Rasulullah SAW berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lahu fi tamrih, yang artinya, ya Allah, berkahilah kebun milik Jabir ini. Subhanallahnya, Masya Allah, subhanallah, berkat dari doa Rasulullah SAW itu, kemudian
kemudian kebun kurma yang dimiliki Jabir itu bisa melunasi hutang-hutang yang dimiliki oleh ayahnya. Bahkan hasilnya itu lebih, tidak hanya untuk melunasi hutang ayahnya saja, tetapi untuk bisa juga untuk melanjutkan kehidupan Jabir sehari-harinya. Nah, dari kisah ini bisa diambil pelajaran teman-teman. Bisa diambil pelajaran, ada 4 pelajaran yang kita bisa ambil. Bahwasanya zikir dan doa itu adalah, memang zikir dan doa itu merupakan kekuatannya orang yang beriman, teman-teman. Saat semua jalan tertutup, saat kita lagi kebingungan arah, dengan kita berdoa, doa itu bisa membukakan pintu keberkahan dan pintu keberkahan, teman-teman. Bisa membuka pintu keberkahan untuk kita bisa ke jalan yang lurus. Yang kedua, mintalah kalian keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan meminta harta, boleh meminta harta, tapi lebih baik meminta keberkahan agar keberkahan itu bisa mencakupi kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Seperti Jabir yang memohon doa kepada Rasulullah SAW, bukan untuk meminta untuk melunaskan hutang ayahnya dengan cara membayarkannya, tetapi si Jabir ini meminta doa kepada Rasulullah agar diberikan keberkahan dari beliau. Kemudian selanjutnya, pertolongan Allah itu nyata, teman-teman. Pertolongan Allah nyata saat kita lagi sedih, saat kita lagi susah, mungkin ya, saat kita lagi susah, saat kita lagi sedih, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yaitu dengan cara berdoa, berzikir. Itu maka Allah tuh akan mengijabahnya. Mungkin emang tidak langsung secepat itu, habis kalian berdoa langsung dikabulkan. Itu mungkin tidak seperti itu, teman-teman. Ada waktu yang dimana menurut Allah itu terbaik untuk teman-teman semua. Bisa langsung, bisa nanti di waktu yang di waktu yang terbaik menurut Allah, teman-teman. Nah, maka dari itu dari kisah-kisah, dari pelajaran-pelajaran yang tadi sudah dibahas, marilah kita hidupkan hati kita, tanamkan di hati kita untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Saat kita lagi senang, saat kita lagi susah, saat kita lagi sedih, ingatlah kepada Allah. Ingatlah Allah itu ada di hati kita, teman-teman. Kalau Allah itu ada di hati kita, maka Allah akan memudahkan semua langkah-langkah yang kita jalani. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatmainnal qulub, yang artinya, ingatlah kalian, hanya dengan mengingat Allah hati kalian itu bisa menjadi tentram. Quran surat Ar-Rod ayat 8. Dari pembahasan di atas, semoga kita bisa termasuk golongan orang-orang yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah di setiap langkah kita. Semoga kita juga bisa mengikuti keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, bisa berada di barisan Rasulullah SAW, dan bisa mencontoh, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.